Hai manusia malam, selamat datang di Malam Malam Stories, channel yang menyajikan cerita-cerita horor yang beredar di internet dalam bentuk mini drama. Dalam episode kali ini, Malam Malam Stories akan berkolaborasi dengan podcast Lewat Tengah Malam, membacakan sebuah cerita berjudul Clever yang ditulis oleh Provider 92 dari situs creepypasta.fandom. Cerita ini akan dibacakan oleh Willy Ardan dari podcast Lewat Tengah Malam. Sebelum kita mulai, jangan lupa cek podcast Lewat Tengah Malam. Link di kolom deskripsi. Oke, sekarang pasang headsetmu, pejamkan mata, dan biarkan imajinasimu bermain dalam cerita yang satu ini. Malam-malam story. Saat ini keadaan redup dan gelap. Meski awan hujan bergerak menjauh, tetapi rintik-rintik masih menetes dari atap dan gedung pencakar langit. Terus berjatuhan, seolah-olah menghipnotisku. Di tengah kota ini, jika aku lengah sedikit, bahaya bisa saja terjadi. Ketika aku sedang berjalan pulang dari pertemuan bisnis yang panjang hingga tengah malam ini, seorang pria bertudung mendekatiku. Dia mengucapkan kata-kata sakti, sebuah pernyataan tak masuk akal, namun tetap membuatmu berpikir keras. Aku akan mengabulkan sebuah permintaanmu. Aku tertawa. Orang gila atau bukan pun tahu. Akhir dari kisah seperti ini dimulai dari membuat permintaan, lalu dikabulkan dengan cara yang mengerikan. Dan akhirnya orang itu akan mati. Sesederhana itu. Aku pernah membaca The Monkey's Paw. Aku pernah menonton film Wishmaster. Ya, jadi aku tidak bisa dikelabui. Aku sangat paham bagaimana bermain dengan permintaan agar tidak membahayakan diriku. Aku mau $1. Dia pasti orang gila kalau mengabulkan permintaan ini. Sayangnya, dia tidak. Aku menyaksikan pria bertudung itu mengangkat tangannya, mengayun-ayun di udara, dan perlahan-lahan menarik $1 seolah-olah keluar dari lubang hitam. Uang itu terbang sampai ke atas tanganku. Ya, aku melihat uang itu, masih dengan tatapan tidak percaya. Dan ketika aku lihat kembali, pria itu sudah tidak ada. Tiba di rumah, aku termenung sambil melihat uang itu. Benakku tak habis pikir akan kejadian ini. Bagaimana dia bisa melakukannya? Apakah dia jin? Apakah uang ini nyata? Atau ini hanya mimpi belaka? Aku tidak yakin. Tetapi semua ini bukan pertanyaan yang paling menggangguku. Pertanyaan yang menghantui pikiranku adalah, apakah aku sudah menyia-nyiakan satu permintaanku dengan hanya $1 ini? Dalam benakku, jika pria itu sejenis jin, seperti yang ditemukan dalam setiap cerita horor, pasti dia akan menciptakan semacam jebakan setelah mengabulkan permintaan. Aku pikir permintaan ini hanya mengakibatkan sedikit penderitaan. Meski aku tidak berharap ini terjadi di kemudian hari. Aku harap ini hanya bualan semata. Toh, tidak ada hal aneh terjadi. Makhluk gaib itu hanya mengabulkan keinginanku lalu menghilang. Ya, aku bisa saja meminta apapun. Apapun. Aku bisa minta miliaran dolar. Bukan cuma selembar kan? Aku bisa minta kekuatan, menjadi manusia super. Aku bisa minta perdamaian dunia yang omong kosong itu. Tapi nyatanya, yang ku minta hanyalah $1. Iya, $1. Aku tidur malam itu. Sial, bahkan aku tidak tidur selama seminggu. Bagaimana bisa? Setiap kesempatan yang terlewatkan sia-sia. Momen-momen memalukan di masa lalu. Semua hal yang ingin kuubah muncul di benakku. Karena ini, aku jadi kepikiran semua hal menyebalkan dalam hidupku. Wanita di samping meja kerjaku yang sering mengunyah permen karetnya. Aku bisa minta agar dia diam. Rekan kerjaku yang makan gaji buta. Aku bisa minta agar dia dipecat. Bosku yang tidak bisa apa-apa, tapi terus menegurku sepanjang hari. Aku bisa minta agar dia mati, dan aku dapat menggantikan jabatannya. Aku kembali bekerja di hari Sabtu. Hanya boskulah yang bekerja di hari Sabtu. Manusia bodoh itu sebenarnya tidak bekerja. Dia masuk agar bisa bercumbu dengan sekretarisnya.
Sementara istri dan 2 anaknya di rumah percaya dia bekerja demi mereka. Istrinya akan berterima kasih padaku. Aku menggunakan stapler di atas mejaku. Kulihat sekretaris itu keluar dari ruang bosku. Aku menghantam pelipisnya menggunakan bagian belakang stapler itu. Ya, dia terjatuh dan tidak bergerak lagi. Bosku yang masih berusaha memakai celananya memakai trik jadul dengan teriakan dan ancaman pemecatan jika aku berani berjalan mendekat. Tapi aku bisa melihat ketakutan di matanya. Dia bahkan tidak bisa menaikkan resleting celananya dengan benar. Aku mendorongnya ke meja, mengambil 2 pulpen dari mejanya dan menikam kedua matanya. Aku tidak ingin langsung mengakhirinya. Saat dia menggeliat di atas meja, aku duduk di kursinya. Pikirku, inilah yang seharusnya menjadi permintaanku. Sepanjang minggu ini adalah saat yang paling membahagiakan. Ya, coba ingat-ingat lagi. Mungkin ini adalah titik terbahagia sepanjang hidupku. Pasti ada seseorang di lantai bawah yang mendengar teriakan dan kegaduhan ini. Mungkin bos dengan kelakuan busuk sama sepertinya. Atau seseorang yang tidak berani membunuh demi pekerjaan yang lebih baik sepertiku. Siapapun itu, aku yakin mereka mendengar kami. Karena aku bisa mendengar samar-samar suara sirine di luar gedung. Kemungkinannya mereka tidak akan membiarkanku mempertahankan pekerjaanku. Setelah mereka melihat apa yang telah kuperbuat, aku naik ke atap gedung, menyeret tubuh bosku yang masih bergerak. Ketika sampai di atas, asumsiku benar. Mobil polisi berserakan di jalan. Saat aku melemparkan tubuh bosku dari atas gedung, aku mengarahkan pada mobil itu. Aku menjatuhkannya tepat di atas salah satu mobil itu. Ya, lagian orang ini memang sudah seharusnya berada di dalam mobil polisi. Kemudian aku mendengar tim SWAT mendobrak pintu atap. Lalu aku mengeluarkan uang $1 dari sakuku dan melihat permintaanku itu. Satu-satunya permintaanku yang cerdik. Aku merobeknya menjadi 2 dan melompat sebelum tim SWAT bisa menangkapku. Menghabiskan sisa hidupku di penjara hanya akan menambah masalah. Ketika terjun dari gedung, aku melihat ke bawah. Ya, tepat di tengah-tengah polisi. Sepertinya tidak ada yang sadar kalau ada seorang pria bertudung dengan mata merah menyala, berdiri persis di bawahku. Lengannya lebar, seolah-olah dia mau menangkapku. Pikiran terakhir sebelum aku tergeletak di tanah. Satu-satunya hal yang tidak kupikirkan selama seminggu terakhir ini adalah bahwa iblis jauh lebih cerdik daripada aku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita clever yang ditulis oleh Provider 92 dari situs creepypasta.fandom. Kalau kamu menyukai cerita ini, tinggalkan jejak dengan menulis di kolom komentar dan berikan like. Kalau kamu ingin mensupport channel ini, kamu bisa men-share video ini dan juga subscribe. Sekali lagi, jangan lupa untuk cek podcast lewat tengah malam. Link di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerita berikutnya.